belum tentu Mas, misalnya sebuah negara dalam 1 tahun mereka nggak nangkep koruptor misalnya atau nggak ada kasus korupsinya, belum tentu itu bersih Mas. Karena apa? Politik hukumnya misalnya dia lebih berpikir pada bahwa yang penting investasi jalan misalnya Mas. Refleksinya dari skor stagnan ini Mas, artinya di Indonesia sepanjang tahun 2023 tidak ada upaya pemberantasan korupsi yang maksimal. Halo sahabat, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan tentu waras ya, karena situasi hari ini memang membutuhkan kewarasan. Kita tetap eling lan waspodo, begitu kata pujangga lama. Ketemu lagi di kanal ini, kolaborasi Kolase Konstitusi dan Transparansi Internasional Indonesia. Hari ini kita akan diskusi, mendengarkan penjelasan tentang indeks persepsi korupsi yang baru-baru ini di launching sama teman-teman TI. Bersama saya sudah ada Wawan, Pak Deputi. Selamat siang, Om Wawan. Selamat siang Mas Danar. Selamat siang semuanya. Kita kotak-kotak nih Wan. Iya. Gak janjian ya. Iya, gak janjian. Aman tapi. Tapi warnanya udah pudar. Dan warnanya aman. Oh, aman. Tidak simbol tertentu. Oke. Atau kalau disimbolkan dulu merah, sekarang sudah bergeser ke arah coklat dan hitam. Iya. Nah, Wan, kemarin kan teman-teman dia ngerilis hasil CPI ya. Atau kalau bahasa Indonesianya apa sih? IPK ya. IPK. Indeks persepsi korupsi. Sebetulnya ini apa sih Wan, kalau boleh tahu ya? Mungkin sebagian teman-teman belum tahu. Mungkin sudah tahu apa itu IPK, apa itu CPI, tapi sebetulnya apa sih yang mau dituju gitu? Apa sih yang mau disampaikan? Karena kan teman-teman TI ini kan setiap tahun ya bikin IPK ini. Gimana Wan? Ya, jadi Mas Danar dan teman-teman semua, jadi CPI itu Corruption Perception Index atau biasa kita kenal sebagai indeks persepsi korupsi. Ini adalah suatu indeks gitu ya, suatu indikator, suatu angka yang memang kita terbitkan tiap tahun dalam perjalanan sejarah kita sejak tahun 95 Mas. Dan 95 ya, oke. Dan di Indonesia itu memang sejak dari pertama 95 Transparansi Internasional melakukan indexing itu selalu diukur sampai dengan sekarang 2023. Artinya sejak Orde Baru ya? Betul. Oke, dan ini global. Betul, global. Artinya jadi, dilakukan secara serentak di tingkat global juga. Betul. Oke. Jadi tiap tahun kita memang meluncurkan hasil Corruption Perception Index ini atau indeks persepsi korupsi ini secara global dan serentak gitu ya. Dan ini adalah merupakan satu indeks komposit Mas. Nah seringkali orang nanya nih, wah ini berarti ada surveinya. Oh iya, memang ada surveinya. Tetapi surveinya tidak dilakukan sendiri oleh Transparansi Internasional. Karena tadi namanya adalah indeks komposit. Di mana kita mengambil survei-survei yang sudah mapan gitu ya. Dari beberapa lembaga global gitu ya. Institusi global yang dia juga rutin menerbitkan tiap tahun Mas. Karena kalau tidak rutin tiap tahun, kita nggak akan bisa ngambil datanya dan itu termasuk bagian dari konsistensi data Mas. Gitu. Nah, yang kedua banyak pertanyaan yang masuk, kenapa persepsi? Ini korupsi loh. Kenapa nggak fakta, realita? Betul. Untuk melihat fakta atau realita korupsi itu sangat susah Mas sebenarnya. Ya. Karena kita bisa melihat itu fakta, itu realita dari korupsi biasanya itu ditemukan kalau ada penegakan hukumnya. Setelah ada skandalnya, ada investigasinya baru jalan. Atau biasanya temuan teman-teman jurnalis yang melakukan investigasi untuk kasus korupsi apa? Kasus. Yang kedua, kenapa kami persepsi? Karena fakta dan realita itu sangat-sangat tergantung, apalagi dalam pemberantasan korupsi Mas, itu sangat tergantung dengan politik hukum masing-masing negara yang berbeda. Jadi belum tentu Mas, misalnya sebuah negara dalam 1 tahun mereka nggak nangkep koruptor misalnya atau nggak ada kasus korupsinya, belum tentu itu bersih Mas. Karena apa? Politik hukumnya misalnya dia lebih berpikir pada bahwa yang penting investasi jalan misalnya Mas. Yang penting politik stabil misalnya. Ya kan? Persetan dengan korupsi itu gitu kan. Nah terus sehingga dari situ agak sulit Mas kalau kita bicara soal fakta politik hukum. Atau negara yang tiap hari nangkepin koruptornya belum tentu itu sangat korup. Sulit menangkap fakta atau realita karena tergantung politik hukum. Memang kita punya standar global, namanya UNCSC, United Nations Convention Against Corruption Mas. Tetapi tidak semua negara di dunia itu meratifikasinya. Bahkan ada beberapa negara termasuk Indonesia yang sudah meratifikasi, tetapi beberapa standarnya kita tidak
patuh, tidak tunduk dengan standar itu karena ada beberapa hal yang misalnya belum kita update misalnya. Nah, itulah yang karena tidak ada standar baku di internasional, bicara soal fakta korupsinya agak sulit gitu ya. Satu contoh misalnya gini Mas, Cina ngeklaim bahwa mereka menangkap koruptor terus kemudian dihukum mati. Tapi pernah nggak kita tanya berapa yang dihukum mati? Dan apakah korupsi di Cina habis? Enggak juga. Nah, yang begitu-begitu kalau kita bicara soal fakta, realitas sulitnya nggak ada alat ukur bakunya, Mas. Sehingga hari ini persepsilah yang menjadi salah satu alat ukur yang paling mendekati fakta atau realita itu. Gitu. Oke. Paling tidak ada apa ya, simptom mungkin ya. Betul. Kecenderungan yang mendekati kenyataan. Betul. Nah, kalau tadi lu bilang ini komposit, berarti datanya dari mana aja kan yang dia? Indeks persepsi korupsi ini sebenarnya terdiri dari 13 sumber data, Mas. Yang ada di dunia yang dikeluarkan oleh 12 lembaga yang kredibel. Gitu ya. Karena ada satu lembaga, Bertelsmann Foundation, dia mengeluarkan 2 sumber data yang bisa dipakai di CPI. Gitu ya. Nah, dan dari 13 sumber data itu, Mas, itu adalah data yang kita ambil selalu yang terbaru gitu ya. Nah, satu contoh di tahun 2023, CPI 2023 itu diambil dari 12 data yang baru dikeluarkan tahun 2023 juga baru. Dan ada satu data yang memang kita pakai data tahun 2022 gitu ya. Nah, biasanya kami mengambil data itu dari medio November tahun lalu sampai dengan Oktober tahun berjalan. Jadi misalnya CPI 2023 itu datanya biasanya diambil dari bulan November 2022 sampai dengan Oktober 2023. Nah, itu data yang kita ambil. Nah, tadi Mas pertimbangan 12 sumber data itu dan satu sumber data masih lama 2022 tapi itu udah mendekati akhir tahun. Jadi kita ambil itu. Kita punya toleransi sampai dengan 2 tahun ke belakang, Mas. Tapi kalau ada yang terbaru pasti kita gunakan yang terbaru gitu. Oke. Nah, selain data itu artinya kalau boleh dibilang data sekunder ya, Wan ya? Iya. Artinya hasil indexing atau hasil riset dari lembaga-lembaga lain yang sudah dianggap kredibel dan mereka memang melakukan update setiap tahun ya. Sehingga itu yang digunakan oleh teman-teman TI. Betul. Nah, adakah survei persepsi itu sendiri dilakukan sebetulnya dari misalnya di dalam konteks Indonesia gitu? Adakah survei persepsi yang dilakukan oleh teman-teman TI untuk menanyakan beberapa responden begitu atau enggak? Tidak. Tapi kami pernah membuat satu turunan namanya indeks persepsi korupsi kota gitu ya. Kami lakukan tiap 2 tahunan dulu. Terakhir kami lakukan tahun 2017, Mas. Gitu. Dan itu kami pengen melihat kalau CPI indeks persepsi kota indeks persepsi korupsi yang kita launching tiap tahun kan global, Mas. Itu helikopter view, Mas. Nah, kadang-kadang namanya helikopter view gitu ya. Dia hanya memotret dari atas gitu ya. Nah, kadang-kadang kita pengen ngelihat secara mikroskopik nih. Karena apa, Mas? Karena problem korupsi ini kan nggak bisa diselesaikan hanya survei ke survei, Mas. Harus ada rekomendasi dari hasil survei itu dilaksanakan nggak? Oleh siapa? Oleh pemerintah, oleh pebisnis misalnya, oleh parlemen misalnya. Nah, kalau itu nggak dilakukan ya surveinya akan terus-terusan jadi rutinitas survei aja, Mas. Gitu. Dia hanya jadi data yang tidak mempengaruhi pengambilan kebijakan. Betul. Nah, balik ke CPI 2023 berarti ya. 2022 ya berarti 2023. 2022 sampai akhir 2023 ya. Betul. Yang di launching kemarin kan. Betul. Nah, itu apa yang diperoleh? Potretnya gimana? Ya, gambarannya kalau secara global, Mas, sebenarnya kondisinya hari ini itu kita dalam posisi yang stagnan, Mas. Jadi dari sisi skornya. Oh ya, saya lupa menjelaskan. Jadi kalau CPI itu memotret 2 hal, Mas. 1 skor, 2 ranking. Oke. Yang skor ini yang kami selalu sarankan atau yang kami ajukan gitu ya sebagai salah satu basis analisis gitu ya. Baik itu untuk pengambilan kebijakan, untuk akademisi itu biasanya skornya, Mas. Karena skor ini menggambarkan kondisi gitu ya, mendekati real dari situasi pemberantasan korupsi sebuah negara. Kalau ranking itu hanya agregat masing-masing negara. Gitu ya. Jadi ranking itu bisa naik turun sangat fluktuatif, tapi skor itu naik turunnya lebih dinamis. Gitu ya. Nah, sehingga skor itu yang menjadi penanda bahwa kita posisinya di sini nih. Nah, 0 itu artinya sangat korup, Mas. 100 itu bersih dari korupsi. Nah, global itu gambarannya kita ada di rata-ratanya 43, Mas. Dan tragisnya sudah 8 tahun secara global kita berada di posisi 43. Jadi artinya apa, Mas? Artinya secara global upaya pemberantasan korupsi ini tidak berjalan sesuai tracknya, Mas. Karena tidak menuju perbaikan.
Meskipun ada negara yang selalu bagus, tapi ada juga negara yang selalu jelek gitu loh Mas. Dan rata-rata temuan kami menyatakan bahwa 2/3 negara yang disurvei dari 180 negara itu Mas, 2/3-nya itu di bawah rata-rata 50-an Mas. Nah artinya apa? Artinya hanya 1/3 nih yang menikmati, dalam tanda petik menikmati upaya pemberantasan korupsi yang bagus gitu ya. Nah sementara sisanya itu ya negara yang masih tergolong sangat korup gitu loh Mas. Nah ini yang menjadi temuan kami yang cukup miris gitu Mas ya, dengan stagnasi di angka 43 selama 8 tahun gitu dan 2/3 di bawah rata-rata gitu. Nah ini kan menjadi satu alarm gitu ya, untuk bukan hanya Indonesia Mas, untuk global gitu Mas. Nah skor itu sebetulnya didapatnya dari dari mana Mas? Maksudnya apakah dari tadi 12 ya? Ya. 12 data itu kemudian di-compile, dianalisis, lalu kemudian dibandingkan dengan standar skor tadi ya 0 sampai 100 itu atau gimana sih sebetulnya? Ya. Masing-masing negara punya jumlah indikator yang berbeda-beda Mas. Tetapi kami selalu menggunakan angka minimal indikator itu dari 13 sumber data tadi Mas. Minimalnya harus 3. Tuh, maksimal bisa sampai 13 tentunya gitu ya. Tetapi dengan minimal 3 survei dan maksimal 13 survei itu yang mau kita ukur. Indonesia hari ini tersedia 8 survei Mas. Gitu ya. Nah, dari 8 survei itulah kita ambil, kita ramu, tadi kita absorb sedemikian rupa, kita ekstrak dan kemudian kita lakukan analisis dan pengolahan. Nah, pengolahannya ini mulai dari rescaling Mas. Dari melakukan rescale karena masing-masing survei punya skala yang beda, ada yang 1 sampai 7, 1 sampai 10, ada negatif 1, 0, 1 gitu Mas ya. Jadi kita rescale sedemikian rupa gitu ya, dari menjadi 0 sampai dengan 100. Nah, misalnya Indonesia di Bertelsmann Foundation Transformation Index gitu ya. Misalnya angka aslinya 8 atau misalnya angka aslinya 7 gitu ya. Nah, apakah itu mencerminkan 0 sampai 100 itu 70? Enggak, Mas. Bukan. Kita rescale lagi. Karena tidak semua indikator di Bertelsmann Foundation itu kita ambil semua, enggak. Ada satu indikator di Bertelsmann Foundation yang kita ambil gitu ya, soal bagaimana korupsi politik di dalamnya. Atau World Justice Project misalnya, Rule of Law Index gitu ya. Indeks penegakan hukum gitu ya. Itu juga di dalamnya ada banyak indikator. Yang kita ambil adalah indikator soal ketiadaan korupsi. Itu saja yang diambil gitu ya. Jadi angka itu merefleksikan bahwa ekstraksi data, ekstraksi hasil survei dan kemudian dilakukan rescale gitu ya. Penyekalaan ulang dari skala yang ada. Nah, disitulah ketemu misalnya angkanya berapa gitu Mas. Nah, kalau begitu mungkin pertanyaannya dibalik. Di angka di skor 43 tadi itu apa yang bisa dijelaskan dengan asumsi bahwa ada beberapa aspek yang diambil oleh teman-teman ya berdasarkan survei di lembaga-lembaga tadi, indeks-indeks di lembaga tadi. Nah, itu dengan hasil ekstraksi dan rescaling tadi 43 ketemu skornya, apa yang bisa diceritakan sebagai hasil analisis? Kalau untuk 43 kan skala global Mas. Rata-rata global. Ya artinya di level dunia ini gitu ya, secara internasional tidak ada perubahan yang signifikan selama 8 tahun kita mengalami stagnasi Mas. Tadi bahwa ada yang tinggi memang, ada yang rendah iya. Nah, tetapi faktanya selama beberapa tahun, 8 tahun terakhir itu tidak ada perubahan signifikan. Jadi tadi karena tidak ada standar yang baku soal anti korupsi tadi tuh Mas. Meskipun ada konvensi PBB untuk anti korupsi, tetapi kalau negara-negara tidak mau meratifikasi, artinya nggak punya standar yang baku gitu ya. Nah, yang kedua pembelajaran secara global apa? Transfer pengetahuan soal pemberantasan korupsi juga tidak berjalan secara ideal Mas. Maksudnya antar negara yang memang sudah advance gitu ya ke Betul. Misalnya negara-negara yang selalu menempati 5 besar gitu ya. Itu nggak memberikan transfer pengetahuan mereka, nggak memberikan transfer misalnya pembelajaran mereka bagaimana mencegah korupsi gitu ya. Nah, misalnya saya beranjak ke ini Mas, temuan 5 besar di tahun 2023 misalnya. Denmark itu berada di skor 90 Mas, ranking 1 dia. Skor 90. Dan kemudian disusul misalnya Finlandia di skor 87 ranking 2. Ada juga Selandia Baru di ranking 3 dengan skor 85. Terus ada juga Norwegia ranking 4 di skor 84 dan Singapura tetangga kita
ranking 5 di skor 83 Mas. Oke. Nah, ini yang tertinggi Mas, gitu ya. Nah, artinya apa? Negara yang tertinggi sebenarnya punya tanggung jawab Mas. Mentransfer itu betul, ya pengetahuan ya dan praktek. Rata-ratanya cuma 43 nih Mas. Jauh kan Mas? Iya, kalau rata-rata 70 wajar gitu ya. Masih gapnya masing-masing negara pasti punya kebijakan atau politik penegakan hukum anti korupsinya yang berbeda-beda oke. Tapi kalau gapnya sampai jauh begini rata-rata cuma 43, 0 sampai 100 di bawah 50 kan Mas rata-rata. Nah, itu artinya negara-negara ini punya tanggung jawab yang besar ini juga untuk bagaimana menularkan pembelajaran anti korupsinya gitu Mas. Oke. Nah, kalau tadi ngomong skor kan berarti satu hal yang tadi sempat lu bilang kan ada ranking ya? Ya. Nah, Indonesia tuh sekarang posisinya di ranking berapa, Mas? Ya. Indonesia hari ini Mas, itu skornya di angka 34. 34. Okay. Rankingnya 115. Oke, jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Jika dibanding dengan tahun lalu Mas, tahun lalu tuh 2002 skor kita juga 34 Mas. Oh, artinya skor kita juga stagnan. Oke. Nah, refleksinya dari skor stagnan ini Mas, artinya di Indonesia sepanjang tahun 2023 tidak ada upaya pemberantasan korupsi yang maksimal. Yang signifikan. Yang signifikan. Oke. Tidak ada sama sekali gitu ya, karena stagnan Mas. Nah, fatalnya rankingnya turun. Dari 110 ke 115. Artinya ada negara-negara di dunia ini yang membaik justru gitu ya. Ya meskipun tidak signifikan juga membaiknya gitu ya. Karena kita turunnya 5 poin gitu loh Mas dari 180 negara. Tetapi ini menjadi satu penanda bahwa Indonesia sudah dalam tahap yang kritis Mas. Karena kalau kita tarik pelajaran dari tahun 95 sampai dengan 2023 ini soal pemberantasan korupsi Mas. Kita pernah pada posisi teratas itu Mas, skornya itu 40 Mas. Itu tahun 2019. 2019, oke. Betul. Oke. Nah, kemudian turun Mas. Jadi 37. Naik lagi dari 38, turun 34, sekarang stagnan 34 Mas. Nah, fakta lagi Mas. Tahun 2014 ada warisan Susilo Bambang Yudhoyono kepada Joko Widodo, itu di skor 34. Nah, artinya Presiden Joko Widodo ini mampu mempertahankan skor di angka 34. Meskipun di 2019 sempat naik 40, ya. Oh, oke. Nah, itu kepotret nggak Mas? Sebetulnya apa saja yang secara signifikan mempengaruhi composite index tadi? Ya, saat kita di skor 40 Mas, itu performa pemberantasan korupsi kita memang sedang prima-primanya Mas. Oke. Apa misalnya? 2019 kita ingat Mas, itu KPK sedang kuat-kuatnya gitu ya. Iya. Harapan publik terhadap pemberantasan korupsi pemerintahan Jokowi di akhir periode pertama itu masih ada gitu Mas ya. Dan justru besar gitu ya karena janji politiknya adalah memperkuat KPK gitu ya. Tetapi pas di 2019 akhir gitu ya, mulai Oktober sampai Desember terjadi peristiwa perubahan atau revisi Undang-Undang KPK, Mas. Nah, kepercayaan para responden pelaku usaha dan publik ini berubah. Karena justru analisis mereka undang-undang yang baru tidak memperkuat KPK. Justru sebaliknya. Membuktikan KPK itu lemah gitu. Dan itu terbukti terafirmasi dengan skor tahun 2020 yang hanya di angka 37, drop langsung 3 poin, Mas. Dan kemudian berturut-turut drop lagi sampai dengan sekarang di titik nadir kembali ke titik awal 34. Nah, refleksinya adalah pemberantasan korupsi yang prima gitu ya. Itu bisa dilakukan atas dasar kepemimpinan dan komitmen dari kepala negara dan kepala pemerintahan yang kuat untuk memberantas korupsi. Political will ya. Larinya ke situ, Mas. Tetapi harus dibuktikan, bukan hanya willingness, Mas. Harus dibuktikan dengan komitmen, penataan regulasi, dan sistem pencegahan dan juga pendidikan anti korupsinya juga harus berjalan secara maksimal. Kita punya strategi nasional pencegahan korupsi, Mas. Stranas PPK ya. Betul, tetapi itu kan di atas kertas. Administratif saja. Betul. Coba kita ukur dampaknya misalnya. Masih ada korupsi bansos misalnya, Mas. Ya kan? Ketemu itu tahun 2019-2018 kan. Terus kemudian kemarin ada korupsi juga, mega korupsi yang gede gitu. Nah, yang tidak pernah diselesaikan dari skor 34 kita itu adalah apa, Mas? Korupsi politik, Mas. Perubahan regulasi yang dilakukan atas dasar selera kekuasaan itu yang berbahaya, Mas. Karena korupsi politik itu di beberapa titik itu tidak ada dalam tanda petik kerugian negaranya.
Dalam arti finansial. Dalam arti finansial. Nah, seringkali publik masih melihat bahwa korupsi ya ngambil uang negara. Dalam tanda petik mencuri uang negara. Padahal tidak sesederhana itu. Korupsi politik, satu contoh misalnya kalau kita bicara fenomena dari 2019 sampai dengan 2023 kemarin ada yang namanya biasanya ahli tata negara bilang autocratic legalism. Ya, membuat kebijakan hanya sesuai selera penguasa, Mas. Menguntungkan penguasa. Nah, kembali lagi ke terminologi korupsi yang kita gunakan, Mas. Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Nggak ada kerugian keuangan negaranya, Mas, di terminologi kami. Betul. Asal dia merugikan, asal dia menyalahgunakan kewenangannya, asal dia menguntungkan pribadi dan golongannya, itu sudah korupsi. Iya, mungkin memang tidak ada kerugian keuangan negara ya. Betul. Tapi bisa jadi kan di publiknya itu kalau kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat kebijakan katakanlah yang dihasilkan dari kong kali kong begitu, bisa jadi kalau dikonversi jadi finansial bisa jadi lebih besar. Betul sekali, Mas. Jadi faktanya karena ini yang jadi sumber responden adalah para pebisnis. Nah, ini kan survei elit, Mas ya. Jadi para pebisnis dan pakar ekonomi investasi dan bisnis. Mereka istilahnya begini, Mas. Mereka itu sangat dirugikan kalau terjadi korupsi politik perubahan regulasi. Kenapa? Proses pengadaannya menjadi tidak terbuka, tidak fair. Betul. Proses perizinannya penuh dengan favoritism. Lebih mahal jadinya ya. Lebih mahal. Mereka bilangnya apa? Ongkos korupsi. Dan itu lebih mahal. Dan ongkos korupsi itu, Mas, itu mengurangi profit mereka. Oh iya, karena fixed cost-nya kan jadi nggak jelas. Betul. Ya kan, dari waktu misalnya. Betul. Kan. Nah, fatalnya lagi karena ini surveinya sifatnya global, Mas, yang dipotret itu pelaku usahanya nggak hanya dari Indonesia gitu tapi juga mereka yang beroperasi di Indonesia termasuk multinational corporation, Mas, perusahaan-perusahaan asing. Fatalnya lagi kalau yang disurvei itu berangkat seorang investor, pelaku bisnis atau bahkan pakar yang dia tahu persis bagaimana di negara asalnya itu korupsi dijerat. Misalnya dia dari Amerika, mereka punya FCPA, Foreign Corrupt Practices Act. Atau undang-undang anti korupsi yang bisa menjerat perilaku korupsi warga negara Amerika di negara lain. Oh, bahkan di luar negara Amerika juga bisa dijerat ya? Bisa dijerat. UK juga punya, UK Bribery Act gitu ya. Di EU juga ada, Australia juga punya itu, Mas. Nah, bayangkan dia itu nggak berani, Mas, bayar suap. Dia nggak berani ngasih gratifikasi. Mungkin di negaranya tempat dia beroperasi di Indonesia mungkin dia aman-aman aja. Tetapi kalau dia ketahuan, itu banyak laporan begitu, Mas. Kasusnya Airbus, kasusnya Rolls Royce, kasusnya Siemens, Mas. Yang terbaru ini yang sedang diusut itu adalah kasus pengadaan software oleh satu perusahaan di Jerman, SAP, Mas. Nah, ini bisa dijerat mereka, Mas, di negaranya. Jadi, walaupun praktek itu terjadi di luar negaranya ya. Betul. Nah, jadi takut, Mas, pelaku usaha itu. Gitu. Nah, tetapi di sisi lain ada negara yang tidak memberlakukan itu. Standarnya beda tadi, Mas. Beberapa negara yang tingkat skor CPI-nya rendah, di negaranya juga nggak peduli. Dianggap itu hal yang biasa ya. Hal yang biasa. Nah, makanya pertarungan teori besar ekonomi soal korupsi itu bicara soal korupsi itu grease the wheel atau sans the wheel. Korupsi itu mengganggu pembangunan atau oleh pembangunan. Itu benar-benar nyata teori itu, Mas. Nah, negara-negara yang berkembang itu masih menganggap itu dia ini grease the wheel. Dia malah oleh pembangunan ngebantu. Nah, karena banyak uang beredar di luar. Betul. Di pasar uang, gitu ya, di masyarakat, ekonomi jalan. Tapi faktanya Korea Selatan telah membuktikan negara itu hampir ambruk, Mas, karena korupsi. Gitu loh. Pembangunan jalan-jalan tapi dikorup semua. Ambruknya itu bukan hanya ambruk ekonominya, Mas, tapi ambruk dalam arti harfiah gitu loh. Nah, kita juga mengalami itu gitu ya. Kalau kita mentolerir korupsi sebagai oli pembangunan jalan kita misalnya. Tetapi faktanya gitu ya. Rusak kita, Mas. Ya kan? Sendi-sendi perekonomian kita rusak, mau ditarik pajak berapa lagi gitu kan? Satu, yang kedua, soal ongkos korupsinya. Barang yang rusak itu kan harus dikembalikan lagi. Belum soal spek ya. Betul. Nah, itu yang saya ceritakan. Nah, kita itu kan lucunya korupsi tahun 2023 divonis bersalah.
pengembalian keuangan negaranya nggak signifikan. Nanti 2024 lagi perencanaan untuk pembangunan jembatan yang sama, Mas. Kalau dikorupsi lagi 2026-nya kok kayak gitu lagi. Jadi tidak ada, dalam tanda petik, itulah yang membuat di kita itu selalu kita bilang bahwa surganya koruptor kita gitu loh. Iya. Artinya kita bisa bilang bahwa sebetulnya korupsi itu sejak di perencanaan ya bahkan. Betul. Kasus IKTP itu sebetulnya kan juga menunjukkan itu ya. Betul sangat. Nah, IKTP itu konstruksi kasus yang sangat sempurna kalau kita bicara soal misalnya tadi penerapan FCPA, Foreign Corrupt Practices di Amerika. Satu perusahaan di Amerika, PT Biomorph, itu kan menjadi salah satu pemenang tender. Nah, dia tidak mau kong kali kong dengan Setia Novanto untuk menurunkan speknya, memarkup harganya. Nggak mau dia. Karena dia bisa terjerat di negaranya sendiri. Dia memilih untuk tidak, dia mundur. Akhirnya dia kembali ke negaranya, Mas. Oke. Artinya selamat juga di situ ya. Dalam konteks ini dia selamat gitu. Akhirnya nggak terjerat kan dengan secara kasus dia selamat karena dia meninggal, Mas. Oh. Si Johannes Lim itu meninggal. Oke. Dan sampai sekarang nggak tahu meninggalnya penyebabnya apa. Wow. Nah itu juga fakta lain ya yang sering kita lihat ya di Indonesia. Nah kalau balik ke hasil CPI 2023 itu apa yang kemudian menjadi rekomendasi teman-teman TI1? Ya, kami karena ini tahun politik gitu ya, kami mengambil satu tema global gitu ya, soal korupsi, demokrasi dan keadilan sosial. Oh, setiap tahun ada temanya ya? Setiap tahun kita punya tema yang berbeda-beda, Mas. Misalnya pas tahun 2020 karena COVID ya kita ngambil soal korupsi dan penanganan COVID gitu ya. Kemarin tahun 2022 misalnya terjadi ketegangan antara Rusia dan Ukraina, kita ngambil satu tema soal korupsi, keamanan dan perdamaian gitu ya. Nah, sekarang sebenarnya secara global temanya adalah soal korupsi dan sistem peradilan yang bersih gitulah ya. Nah, tetapi kami di Indonesia kami mempunyai kemandirian untuk memilih topik disesuaikan dengan konteks hari ini. Kami memilih topik terkait dengan korupsi, demokrasi dan keadilan sosial, Mas. Karena 2024 ini tahun politik gitu ya. Kita punya 2 pemilu besar nih, Mas. Besok beberapa hari lagi ya, 14 Februari kita Pilpres sama Pileg gitu ya. November kita punya Pilkada. Betul. Jadi emang benar-benar tahun politik benar-benar gitu ya, Mas. Kita bicara soal bagaimana integritas politik itu harus terjadi. Itu yang pertama, Mas. Jadi kalau kita bicara soal demokrasi dan anti korupsi, nggak bisa ditawar-tawar, Mas. Kalau kita mau menghasilkan sebuah situasi demokrasi yang berkualitas, artinya proses-proses pemilu yang berintegritas itu juga harus mempertimbangkan value-value anti korupsi. Gitu. Dulu ada kampanye soal menolak money politik. Saya rasa hari ini itu juga penting, Mas. Ya sudah, nggak usah diambil uangnya, jangan pilih orangnya juga gitu ya. Jadi itu udah sikap tegas gitu ya, bahwa money politik itu sangat-sangat mengganggu ya. Yang kedua soal akses terhadap keadilan sosial. Kita sangat menyadari, Mas ya, bahwa demokrasi ini kan harapan bagi kesejahteraan dan keadilan sosial, Mas. Ya, dia kalau Soekarno bilang sebetulnya kan jembatan emas. Nah, betul. Nah, sehingga Mas, kalau kita mau menuju keadilan sosial, kita mau menuju kesejahteraan gitu ya. Nah, demokrasi atau pemilu yang berkualitas itu juga harus jauh dari sisi korupsinya, Mas. Nah, artinya apa? Sebenarnya ketika kita memilih sosok legislatif, sosok eksekutif dalam proses pemilu dan demokrasi, kalau kita memilihnya dengan cara-cara yang korup, ya jangan heran tadi korupsi politik regulasinya yang dihasilkan juga sangat korup. Kalau dia sangat korup, dia akan mempengaruhi pemilihan kepada yudisial dan sebagainya. Panjang ceritanya, Mas. Nah, itu jadinya apa? Masyarakat yang mengakses keadilan itu jadi tidak dapat gitu ya. Nah, jadi terpinggirkan. Lagi-lagi memperlebar jurang kemiskinan, jurang atau jurang antara si kaya dan si miskin. Artinya kalau boleh disederhanakan, Wan, dengan menolak politik uang itu sebenarnya kita juga berkontribusi besar untuk memutus mata rantai setan inilah ya. Betul. Soal korupsi. Betul, dan, Mas. Betul. Baik di sektor keuangan maupun di kebijakan tadi ya. Betul. Betul. Kita kan selalu bilang bahwa pemilu hari ini berbiaya mahal gitu ya, atau high cost politik istilahnya gitu ya. Siapa yang membuat itu? Ya kan? Kalau masyarakat nggak mau lah, Mas, gitu kan. Saya sebagai konstituen nggak mau politik berbiaya tinggi. Saya juga berhak untuk dicalonkan. Tapi tahu sendiri mahar politik itu mahal. Belum lagi soal tadi money politik. Nah, artinya apa? Hari ini yang menjadi
aktor dominan kalau kita bicara soal pemilu partai politik. Ini yang harus menjadi kunci. Mau tidak mau partai politik ini harus berbenah, bukan hanya selesai pada jargon anti korupsi dan partai modern, enggak Mas. Mereka harus berani untuk melaporkan bagaimana pengelolaan keuangannya, penerimaan dan pengeluarannya secara akuntabel. Bahkan diaudit Mas. Sayangnya kita nggak punya peranata hukum untuk itu. Kita nggak punya regulasi itu. Adanya regulasi hanya Banpol saja. Dan Banpol itu rendah. Dan itu dilaporkan ke Kemendagri dan kemudian nanti yang diaudit Kemendagri bukan Parpolnya. Kalau kita bicara Parpol modern ya, harusnya Parpol ini melaporkan itu kepada publik. Karena konstituennya publik Mas. Well audited harusnya. Karena dia mengelola juga nanti saat mereka duduk sebagai eksekutif, legislatif, mereka kan ada representasi dari Parpol, harus mempertanggungjawabkan itu juga gitu. Partai yang modern itu tata kelolanya ya nggak beda jauh sama perusahaan Mas. Harus punya annual report, harus punya annual audit report gitu-gitu. Itu yang menjadi harapan kami gitu ya. Jadi kalau bicara soal bagaimana pencegahan korupsi terutama di sektor politik di tahun pemilu ya, partai politik, para kandidat yang maju berkompetisi itu mau nggak mau harus mulai untuk membuka akses transparansi dana kampanye dan dana untuk mereka maju itu Mas. Ada lagi rekomendasinya? Yang terakhir sih soal ekonomi Mas sebenarnya. Jadi rekomendasi yang selalu kami alamatkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia itu orientasinya jangan hanya berbasis pada ekonomi. Misalnya apa? Berbasis pada ekonomi itu misalnya hanya bicara soal deregulasi, debirokratisasi, deregulasi, ngejar pertumbuhan ekonomi. Tetapi harus jauh lebih dari itu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kembali lagi pertanyaan kita, siapa yang menikmati sih? Kemarin ada yang sudah sempat arogan bilang 30% penguasanya ada di sini. Nah itu bahaya itu Mas. Artinya menutup gap tadi Mas itu menjadi penting. Nah fungsi dari pemberantasan korupsi yang efektif, efisien, terukur dan berdampak itu adalah bagaimana menutup para penikmat pertumbuhan ekonomi ini menjadi sempit. Gap antara si kaya dan si miskin, terus kemudian kesejahteraan sosial, keadilan sosial itu bisa terwujud. Kira-kira gitu Mas. Sip. Nah ini terakhir Wan, selama ini kalau dari pengalaman teman-teman TI, rekomendasi ini seberapa quote-unquote didengar gitu kan, atau dijadikan landasan paling tidak untuk perbaikan. Kalau pengalaman 2022 kemarin, karena kita drop sampai angka 34, itu Presiden sempat membentuk rapat kabinet terbatas, dan kemudian membahas peta jalan gitu ya. Tapi karena 2023 tahun politik mungkin sibuk berkampanye dan sebagainya, maka respon pemerintah hari ini sangat minim gitu ya, sangat minim sekali terhadap situasi ini. Atau kita kesana nggak ada orang? Karena sibuk kampanye. Artinya memang sangat tergantung kepada situasi politik juga ya. Betul. Tapi kami memperoleh satu keterangan bahwa di RPJPN kita Mas, itu punya orientasi CPI di tahun 2045 itu bisa mencapai angka 60 Mas. Targetnya 60. Ya ini salah satu bentuk wishing lah ya. Kita berharap itu Iya. Untuk rencana pembangunan jangka panjangnya ya. Betul, 2045. Artinya kita akan sama-sama lihat dan kawal tentu saja Wan ya. Bagaimana realisasi dari perencanaan itu. Betul. Sip. Thank you banyak Wan. Makasih banyak juga Mas Danar. Belajar tentang CPI nih. Siap. Sama-sama. Sahabat, demikian tadi obrolan saya dengan Wawan dan kita mengulas sedikit tentang CPI. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Kita ketemu di topik-topik berikutnya. Salam.